wabarakatuh. Oke, materi kali ini lanjutan dari materi yang kemarin, itu tentang rule based export systems. Materinya saya menggunakan buku Artificial Intelligence Guide to Intelligent System second edition ini bisa kalian cari sendiri di Google, ada yang free, silahkan dicari sendiri. Oke, lanjut ke slide yang pertama, yaitu siapa yang dianggap sebagai expert. Sebelum kita bisa membuat sistem pakar atau expert system, tentu kita terlebih dahulu harus memahami siapa atau apa expert itu sebenarnya. Seorang expert atau seorang pakar itu merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan pengalaman praktis yang kuat dalam domain tertentu. Jadi tentunya seorang pakar itu harus memiliki pengetahuan yang sangat mendalam di dalam, mungkin tidak di semua hal, tapi di dalam sebuah hal yang memang dia pakarnya itu di situ. Seperti contoh, seorang teknisi komputer yang sudah terbiasa merakit dan berbagai komputer. Seorang teknisi tersebut, dikarenakan dia sudah berkali-kali, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun merakit dan berbagai komputer, tentu dia akan paham sendiri dengan dunia rakit komputer dan reparasi komputer. Jadi dia bisa dianggap sebagai pakar dalam bidang tersebut. Tapi apakah dia juga sebagai pakar dalam bidang yang lain? Tentunya dia apakah juga pakar sebagai di dalam bidang kedokteran? Ya belum tentu, karena memang dia kan hanya teknisi komputer. Mungkin dia hanya pakarnya di dalam hal reparasi komputer, dan itu nggak apa-apa. Kita bisa menggunakan dia sebagai pakar untuk reparasi komputer. Setelah kita mengetahui pakar itu siapa atau expert itu siapa, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu bagaimana expert itu berpikir. Jadi kita nanti akan membuat sistem yang menerjemahkan logika atau pikiran dari seorang pakar itu ke dalam sistem, supaya sistem yang kita buat nanti bisa mewakili seorang pakar tersebut. Otomatis kita harus bisa tahu dulu bagaimana seorang expert itu berpikir. Dikarenakan proses pikiran manusia itu yang terlalu rumit untuk direpresentasikan ke dalam algoritma, karena memang tidak semua orang itu kan tahu bagaimana caranya pikirannya dia diterjemahkan ke dalam sebuah algoritma. Kebanyakan orang kan hanya tahu langsung ada pikiran terus mereka lakukan. Sedangkan untuk menerjemahkan ke algoritma itu kan cukup sulit, perlu ditunjang. Ya salah satu caranya ya dengan kuliah di informatika untuk menerjemahkan pikiran ke dalam sebuah algoritma. Karena itu diharapkan ya sebagian besar expert itu mampu untuk mengekspresikan pengetahuan mereka dalam bentuk aturan untuk pemecahan sebuah masalah. Maksudnya seorang expert itu kan tahu aturan-aturan atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah di dalam bidangnya. Otomatis expert itu diharapkan atau bisalah dituntut untuk menerjemahkan atau mengekspresikan pengetahuan mereka dalam bentuk aturan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang keahlian mereka. Sehingga setelah kita tahu aturan-aturan yang bisa dijalankan untuk menyelesaikan sebuah masalah dari seorang pakar tersebut, tentunya kita akan lebih mudah untuk membuatnya dalam sebuah sistem. Oke, contohnya di sini ada kasus, itu bayangkan Anda bertemu dengan alien. Alien tersebut ingin menyeberang jalan. Tentunya alien yang baru datang ke bumi, apakah dia bisa menyeberang jalan di bumi? Kemungkinan tidak, karena memang dia belum pernah mencoba menyeberang jalan di bumi kan.
bisakah kamu membantunya? Sedangkan Anda merupakan expert dalam hal menyeberangi jalan karena Anda telah melakukannya selama bertahun-tahun. Otomatis kan sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun, sudah lama banget sampai menyeberangi jalan. Dengan demikian, Anda bisa mengajarkan cara Anda untuk menyeberangi jalan tersebut kepada alien tersebut. Nah, bagaimana Anda melakukannya? Nah, Anda jelaskan kepada alien tersebut bahwa dia bisa menyeberang jalan dengan aman ketika lampu lalu lintas berwarna hijau, dan dia harus berhenti ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Nah, itu adalah aturan dasar dalam hal penyeberangan jalan. Oke, simpel kan? Hanya kalau ketemu warna hijau jalan, kalau ketemu lampu merah berhenti. Itu aturan dasarnya. Anda bisa menyampaikan itu ke alien tersebut. Nah, pengetahuan Anda tersebut atau ilmu Anda tersebut dapat dirumuskan sebagai pernyataan yang sederhana seperti berikut ini. If the traffic light is green, then the action is go. Atau artinya jika lampu lalu lintas berwarna hijau, maka aksi yang dilakukan adalah jalanlah. Dan aturan yang kedua, if the traffic light is red, then the action is stop. Jadi jika lampu lalu lintas itu merah, maka berhentilah, jangan jalan, karena kalau jalan ya ketabrak kendaraan nanti. Nah, pengetahuan Anda bisa dirumuskan dalam hal yang sederhana ini, dalam rumus if then. Sederhana. Nah, perumusan if then ini atau statement-statement yang ada di pengetahuan Anda itu, dua statement tadi, itu bisa dinyatakan dalam bentuk if then yang biasa disebut production rules atau hanya rules. Jadi bisa disebut sebagai aturan atau rules. Dimana yang Anda sampaikan tadi itu kan ada dua kalimat sebenarnya. Kalimat yang pertama, jika ketemu hijau maka jalanlah. Jadi if ketemu hijau maka, atau then jalanlah. Itu aturan yang pertama. Sedangkan aturan yang kedua, if ketemu merah maka berhentilah. Jadi ada dua aturan, dimana kedua aturan itu atau kedua rules itu Anda terjemahkan ke dalam bentuk if then, supaya memudahkan komputer nanti dalam eksekusinya tentunya. Oke. Jadi cara berpikir expert itu ya tentu ada if dan ada then. Logikanya ada sebab ada akibat. Jadi sebabnya itu apa? Yaitu di if, dan then itu akibatnya. Jadi sebabnya ketemu lampu hijau berarti akan berakibat alien itu jalan, dan jika ketemu lampu merah maka akan berakibat alien itu berhenti. Jadi kita harus memahami expert itu berpikir, dan expert juga diharapkan bisa menjelaskan secara aturan ini. Jadi diharapkan nanti antara expert dan si pembuat sistem itu nanti bisa sinkron, karena kan kalau kita sudah tahu aturan-aturan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah dari seorang expert, dan aturan-aturan itu bisa dijelaskan oleh expert tersebut dengan gamblang, paling tidak dalam bentuk production rules ini, if then ini, ya tentu akan lebih memudahkan untuk kita membuat sistemnya. Ya, lanjut. Rules sebagai teknik representasi knowledge atau representasi pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh seorang expert itu harus diterjemahkan ke dalam rules, ke dalam beberapa rules atau beberapa aturan. Dimana aturan-aturan itu ada karakteristiknya. Sebuah rule menggabungkan dua bagian, objek dan nilai. Selanjutnya seperti contoh persimpangan jalan tadi, di mana objeknya yaitu lampu lalu lintas dan nilainya adalah hijau.
hijau dan merah. Jadi ada objek dan ada nilai di sebuah rule. Seperti yang tadi kan ada dua buah rule, dan kedua-duanya itu juga memiliki objek dan nilai, yaitu yang pertama objeknya lampu lalu lintas. Di rule yang pertama nilainya berwarna hijau, sementara di rule yang kedua objek lalu lintasnya bernilai merah. Jadi di sebuah rule itu harus ada objek dan nilainya. Dan setelah ada objek dan nilai itu juga harus dihubungkan oleh operator. Operator itu apa? Operator itu digunakan untuk membandingkan atau mengidentifikasi objek dan nilai yang ada di objek tersebut, apakah benar atau salah. Operator juga yang akan memberikan nilai, atau maksudnya operator juga yang akan menilai bahwa rule tersebut benar atau salah. Operator itu ada macam-macam, seperti operator logika ini ada is, are, is not, are not. Ini kenapa ada to be di sini, karena memang contohnya di PDF itu, di bukunya itu bahasa Inggris, jadi saya copy paste saja yang to be ini. Selain operator linguistik, ada juga bisa menggunakan operator matematika untuk mendefinisikan suatu objek sebagai numerik dan menetapkannya juga ke nilai numerik. Contohnya seperti berikut ini: if age of the customer less than 18, maksudnya jika umur dari pelanggan itu kurang dari 18 dan cash withdrawalnya lebih banyak dari 1000. Jadi di sini ada objeknya yaitu umur dari customer, nilainya adalah 18. Operator pembandingnya itu adalah lebih kecil. Antara objek dan nilai ini akan dibandingkan, diidentifikasi dengan menggunakan operator. Apabila ternyata umur dari customer itu memang kurang dari 18, atau katakanlah umurnya baru umur 10 tahun, otomatis kan di if ini atau di rule yang pertama, di usia customer ini, hasilnya nanti adalah benar. Dan untuk cash withdrawalnya, apabila cash withdrawalnya ini ternyata kurang dari 1000, otomatis kan di rule yang kedua ini, maksud saya bukan rule yang kedua, di N ya, ini ternyata ada nilai salah. Di dalam sebuah rule ini bisa dikombinasikan antara banyak objek. Ini ada di sebuah rule ini ada objek yang pertama itu objek usia customer, dan objek yang kedua yaitu objek cash withdrawal. Kedua objek ini nanti akan berpengaruh pada hasil dari rule yang pertama ini, apakah benar atau salah. Karena dia menggunakan operator N, maka kalau ini karena dia menggunakan penghubung dari kedua objek ini N, maka akan dibandingkan rule, maksud saya objek yang pertama ini benar atau salah. Kalau benar dibandingkan dengan objek yang kedua ini, kalau benar juga, maka hasil dari rule yang pertama adalah benar, karena benar dan benar adalah hasilnya benar. Kalau salah satunya saja salah, contohnya yang usia ini dia berusia 10 tahun, maka kan hasilnya benar. Dan jika cash withdrawalnya ternyata 500, berarti kan untuk objek yang cash withdrawal ini salah. Jadi kalau ada benar dan salah ini, maka hasilnya adalah salah. Oke, selanjutnya rules dapat merepresentasikan, atau rules dapat menggambarkan sebuah relasi, rekomendasi, direktif atau arahan strategis dan heuristik. Maksudnya sebagai contohnya, yaitu yang pertama ini relasi. Dari if ini, jika tangki bensinnya kosong, then atau maka mobilnya mati. Jadi terdapat sebuah relasi antara tangki kosong dan mobil mati. Ini bisa dilihat dari sebuah rule atau sebuah aturan.
Sebuah aturan juga bisa menggambarkan rekomendasi. Contohnya seperti ini. Jika sekarang musimnya itu sedang musim gugur dan langitnya mendung dan ramalan cuaca gerimis, then maka sarannya adalah mengambil payung atau membawa payung. Ada sebuah rekomendasi yang bisa kita ambil dari sebuah rule, yaitu mengambil payung. Selain rekomendasi dan relasi, ada juga direktif yang bisa kita peroleh dari sebuah rule. Direktif adalah arahan. Contohnya berikut ini. Jika motor atau mobilnya mati dan tangki bensinnya kosong, maka arahannya adalah lakukan aksi untuk mengisi mobil. Nah, jadi dari sebuah aturan itu bisa kita bisa kita peroleh gambaran baik itu relasi atau rekomendasi atau direktif atau arahan, strategi dan heuristik. Jadi dari sebuah aturan kita bisa memperoleh berbagai macam hal. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kalian baca sendiri, bisa kalian pahami sendiri. Untuk yang strategi dan heuristik, selanjutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tokoh utama dalam tim pengembangan expert system. Nah, maksudnya dalam sebuah pengembangan expert system atau sistem pakar itu tentunya memang bisa kita lakukan sendiri. Yang penting ada pakarnya kan, jadi minimal ada 2 orang lah paling tidak, yaitu seorang pakar dan satu orang yang mengerjakan semuanya. Tapi tentu sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita bagi kalau kita berada dalam sebuah tim. Bagaimana itu nanti akan kita lanjutkan, nanti akan saya jelaskan lagi. Oke. Segera setelah pengetahuan diberikan oleh expert, kita dapat memasukkannya ke komputer. Maksudnya itu langkah yang pertama kita akan memperoleh pengetahuan dari seorang pakar. Nah, setelah kita mendapatkan pengetahuan dari seorang pakar itu, kita bisa memasukkan pengetahuan yang telah kita peroleh ke dalam komputer. Setelah kita memasukkan pengetahuan yang kita peroleh dari seorang pakar itu ke dalam komputer, tentu kita berharap komputer atau sistem yang telah kita program itu bisa menjadi asisten yang cerdas dalam bidang keahlian khusus untuk memecahkan masalah yang seharusnya diselesaikan oleh seorang expert. Maksudnya sistem yang telah kita program itu diharapkan bisa menjadi asisten cerdas yang bisa menggantikan tugas dari seorang pakar tersebut. Keinginannya tentu kita keinginan seperti itu sebagai program. Selain itu kita juga berkeinginan komputer atau sistem yang telah kita buat itu dapat mengintegrasikan pengetahuan baru, jadi kita bisa menemukan pengetahuan baru yang kita peroleh, karena tentu suatu masalah kemungkinan ada aturan-aturan baru yang bisa ditambahkan di sebuah sistem. Nah, selain mengintegrasikan pengetahuan baru itu juga diharapkan dapat menunjukkan pengetahuannya dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, yaitu kalimat sederhana. Jadi selain menambahkan pengetahuan baru, kita juga berharap sistem yang telah kita buat juga bisa menunjukkan pengetahuan tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami oleh user. Akhirnya, kita juga ingin sistem kita bisa menjelaskan cara mencapai suatu kesimpulan tertentu. Jadi bukan hanya sistemnya bisa memberikan kesimpulan atau memberikan solusi, tapi tentu kita juga ingin tahu alasan-alasannya kenapa sih kok bisa diambil kesimpulan seperti itu. Dikarenakan hal-hal seperti itu, otomatis kita harus membangun sistem pakar tersebut yang mampu bekerja pada tingkat expert di bidang masalah tertentu.
Jadi kita harus bisa membangun sebuah sistem pakar supaya keinginan-keinginan kita yang telah saya jelaskan sebelumnya itu bisa tercapai. Nah, untuk saat ini sistem pakar yang paling populer adalah rule based systems atau sistem berbasis aturan. Nah, rule based system ini banyak dibangun, maksudnya banyak dibuat, sudah banyak digunakan dan berhasil diterapkan di berbagai bidang seperti bisnis, kedokteran, geologi, sistem tenaga, dan lain-lain. Jadi telah banyak bidang-bidang lain, bukan hanya di bidang informatika saja yang bisa diselesaikan oleh rule based system ini. Banyak bidang-bidang yang bisa diselesaikan oleh rule based system ini atau sistem pakar berbasis aturan ini. Contohnya apa di dalam bisnis, kedokteran, geologi, dan lain-lain? Ya tentu banyak, tapi lebih baik silakan cari sendirilah di Google. Ya, oke, lanjut. Sejumlah besar perusahaan memproduksi dan memasarkan perangkat lunak untuk pengembangan rule based expert system, yaitu expert system shell untuk komputer pribadi. Jadi beberapa perusahaan itu mengembangkan expert system shell untuk komputer pribadi mereka. Kenapa expert system shell ini mereka kembangkan? Karena pembangun atau developer sistem dapat berkonsentrasi pada pengetahuan itu sendiri daripada belajar bahasa pemrograman. Jadi di expert system shell ini pengguna atau developer sistemnya dia hanya tinggal memasukkan aturan-aturan saja tanpa membuat programnya, karena programnya sudah ada. Jadi expert system shell ini dapat dianggap sebagai sistem pakar yang pengetahuannya dihapus, atau yang mungkin tidak memiliki pengetahuan lah expert system shell itu. Nah, supaya expert system shell itu memiliki pengetahuan, maka pengguna atau user ditugaskan harus menambahkan pengetahuannya dalam bentuk rule dan memberikan data yang relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada 5 anggota dalam tim pengembangan sistem pakar. Yang pertama, domain expert, knowledge engineer, programmer, project manager, dan end user. Seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini, ada domain, project manager, knowledge engineer, programmer ini berada di belakang layar. Nah, end user ini yang merupakan pengguna terakhir atau pengguna sistemnya. Jadi di dalam development team ini ada 4 orang atau 4 peran, yaitu domain expert, knowledge engineer, programmer, dan project manager. Sementara satu peran di luar development team adalah end user atau seorang pengguna. Domain expert merupakan orang yang berpengetahuan dan terampil yang mampu memecahkan masalah dalam area atau domain tertentu. Domain expert ini yang maksudnya ya pakarnya tadi. Kalau kita ingin membuatkan sistem tentang reparasi komputer, ya kita tentu butuh teknisi komputer. Kalau kita ingin membuatkan sistem tentang deteksi penyakit flu, ya tentu kita butuh dokter yang tahu gejala-gejala flu. Terus knowledge engineer adalah seseorang yang mampu merancang, membangun, dan menguji sistem pakar. Jadi dia mampu merancang sampai dengan menguji sistem pakar. Nah, dia juga bertugas untuk mewawancarai domain expert atau mewawancarai si pakar untuk mencari tahu bagaimana suatu masalah itu diselesaikan. Jadi knowledge engineer lah yang bertugas untuk mewawancarai atau menginterogasi seorang pakar, bagaimana cara dari pakar tersebut untuk mendapatkan solusi.
Melalui interaksi dengan expert tersebut, knowledge engineer menetapkan metode penalaran apa yang digunakan expert untuk menangani fakta dan rule dan memutuskan bagaimana cara merepresentasikannya dalam sistem pakar. Jadi dengan interaksi antara knowledge engineer dengan expert atau dengan pakar, itu knowledge engineer juga bisa menetapkan metode penalaran apa yang digunakan. Nah, metode penalaran nanti itu ada dibahas, ada dua, yaitu forward chaining dan backward chaining. Nanti akan di slide selanjutnya mungkin. Nah, selain menentukan metode penalaran itu, knowledge engineer juga bertugas untuk menangani fakta dan rule. Bagaimana bentuk fakta dan rule itu supaya bisa diterjemahkan dengan ke komputer. Dan juga dia bertugas untuk memutuskan bagaimana cara merepresentasikannya dalam sistem pakar. Jadi selain dia bertugas mewawancarai, dia juga harus bisa menggambarkan bagaimana rule-rule tersebut bisa diimplementasikannya nanti di sistem pakar. Nah, selain itu, knowledge engineer juga bertugas untuk memilih perangkat lunak pengembangan atau expert system cell yang digunakan. Jadi dia bisa memilih untuk mengembangkan perangkat lunaknya dari nol atau bisa menggunakan expert system cell saja. Knowledge engineer juga bertanggung jawab untuk menguji sistem, merevisi dan mengintegrasikan sistem pakar ke workplace atau ke tempat kerjanya. Jadi knowledge engineer nanti setelah sistem dibuat, maka dia bertugas juga untuk mengujinya, merevisinya kalau memang ada yang perlu direvisi, dan mengintegrasikan sistemnya tersebut ke klien. Itu tugas dari knowledge engineer. Selanjutnya programmer. Programmer tentu kita semua tahu lah, orang yang bertanggung jawab untuk pemrograman, menjelaskan pengetahuan expert dalam hal yang dapat dipahami oleh komputer jika expert system cell tidak digunakan. Jadi kalau expert system cell ini digunakan, maka kita bisa menghapus programmer. Tapi kalau expert system cell ini tidak digunakan, otomatis kita butuh programmer, karena kita butuh orang yang bisa menjelaskan, menerjemahkan pengetahuan dari expert yang telah diolah oleh knowledge engineer ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Nah, otomatis programmer juga terlibat dalam pengujian sistem pakar bareng dengan knowledge engineer. Nah, project manager, di sini project manager merupakan pemimpin tim pengembangan sistem pakar yang bertanggung jawab untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya, dan dia harus bisa berinteraksi dengan semua pihak. Nah, selanjutnya end user merupakan orang yang memang menggunakan expert sistemnya, atau bisa dikatakan kliennya lah, karena memang dia yang nanti menggunakan sistem yang telah kita buat. Selanjutnya struktur rule based expert system. Ini strukturnya. Rule based expert system memiliki 5 komponen penting. Yang pertama knowledge base, database, inference engine, explanation facilities, dan user interface. Nah, seperti yang terlihat di gambar berikut ini. Oke, lanjut knowledge base dari struktur base expert system. Knowledge base di sini merupakan domain knowledge atau area knowledge, area pengetahuan yang berguna untuk memecahkan masalah. Jadi di dalam knowledge base ini terdapat rule-rule yang harus ditempuh, yang harus dipenuhi supaya solusi itu bisa diperoleh. Nah, setiap rule yang ada di knowledge base ini memiliki struktur if then, itu ada kondisi dan tindakan. Jadi sederhana sekali.
Ketika bagian kondisi atau bagian if dari suatu rule itu terpenuhi, maka rule tersebut akan aktif dan bagian tindakan atau then dieksekusi, ya, aturan if lah. Selanjutnya database di sini seperangkat fakta yang digunakan untuk dicocokkan dengan if dari rule yang disimpan dalam knowledge base. Jadi setelah di knowledge base tadi ada rule yang harus terpenuhi atau ada objek-objeknya, nilai-nilai yang akan dibandingkan dengan objeknya itu tersimpan di dalam database. Jadi nilai yang ada di dalam database nanti akan dibandingkan dengan operator, dengan objek, di mana objek-objek tersebut diperoleh dari knowledge base melalui aturan-aturan yang ada di knowledge base. Terus inference engine ini adalah engine yang bertugas untuk menghasilkan alasan agar sistem pakar mencapai solusi. Jadi di inference system ini ya nanti akan bisa menghasilkan alasannya. Jadi tidak mungkin ada sebuah solusi tanpa alasan. Jadi apabila kita mendapatkan solusi, tentu kita harus tahu juga alasan-alasan kenapa solusi itu bisa diperoleh. Solusi itu bisa diperoleh karena sudah melewati inference engine ini. Inference engine ini menghubungkan rule yang diberikan dalam knowledge base dengan fakta-fakta yang disediakan dalam database. Jadi inference engine ini adalah tempat kita membandingkan objek dan nilai, dan objek yang terdapat di knowledge base nanti akan kita bandingkan dengan nilai yang kita ambilkan atau kita peroleh dari database. Nah, tempat membandingkannya ini adalah inference engine. Selanjutnya, explanation facilities ini memungkinkan pengguna untuk bertanya kepada sistem pakar bagaimana kesimpulan tertentu dicapai dan mengapa fakta tertentu tersebut diperlukan. Karena sistem pakar harus dapat menjelaskan alasannya dan membenarkan saran dan kesimpulannya. Karena kalau sistem pakar hanya menghasilkan solusi saja tanpa ada alasannya, ya tentu pengguna akan bertanya-tanya, kok ini tiba-tiba ada solusinya, alasannya apa? Nah, ini ada di explanation facilities. Selanjutnya user interface ini adalah sarana komunikasi antara sistem pakar dengan pengguna. Nah, dikarenakan di sini merupakan sarana komunikasi, maka user interface ini haruslah sangat bermakna dan sangatlah friendly atau seramah mungkin dengan user. Nah, teknik inference yang digunakan di inference engine itu ada dua teknik dasar, yaitu forward chaining dan backward chaining. Nah, di dalam rule-based expert system, domain knowledge diwakili oleh seperangkat rule if then, seperti yang dijelaskan di knowledge base tadi. Kemudian setiap data diwakili oleh seperangkat fakta tentang situasi saat ini. Jadi serangkaian fakta itu merupakan data yang bisa kita peroleh juga dari database maupun inputan dari user. Mesin inferensi membandingkan setiap rule yang disimpan dalam knowledge base dengan fakta yang terkandung dalam database. Seperti pada gambar di samping ini, yaitu di sini ada database, ada knowledge base, di mana di dalam database ini hanya ada fakta-fakta saja, yaitu A adalah X dan fakta B adalah Y. Sedangkan di knowledge base ini ada aturan, yaitu jika A adalah X maka B adalah Y. Nah, knowledge base ini tidak tahu nilai X dari A ini, dia hanya punya aturan jika A adalah X. Nah, untuk mendapatkan A ini memiliki nilai X apa H atau yang lain, maka dibutuhkan pencocokan pengambilan data dari database, yaitu ada proses match and fire. Jadi setelah ada rule, kita cek di rule-nya ini perintahnya apa. If A is X, maka kita ambilkan data dari A. Ini X apa tidak yang ada di database. Nah, kalau X maka match. Nah, setelah match maka akan fire. Fire ini maka akan aktif rule ini karena rule-nya benar.
Jadi then akan jalan, dan then ini di fire, yaitu perintahnya adalah B adalah Y. Otomatis fire-nya ini B akan diisi dengan nilai Y, di mana B ini akan disimpan di dalam database. Jadi untuk pengecekan forward chaining maupun backward chaining ini nanti ada proses match and fire. Jadi matchnya ini dibandingkan dulu nilai rule-nya itu benar apa tidak. Kalau benar maka fire, maka masuklah ke then, dan dieksekusi maka masuk ke database. Itu match and fire, pembandingan di forward chaining dan backward chaining. Apa sih forward chaining itu? Forward chaining ya proses dari selanjutnya teknik forward chaining. Forward chaining adalah penalaran yang didorong oleh data. Jadi dimulai dari data yang diketahui dan dilanjutkan dengan data tersebut. Forward chaining otomatis dari data, kemudian dicek benar enggak, data lagi, dan akan menghasilkan sebuah solusi. Jadi dari data atau dari fakta, maka akan dihasilkan sebuah solusi. Itu forward chaining. Forward chaining dilakukan setiap kali hanya aturan yang paling atas saja yang dieksekusi. Jadi memang forward chaining dilakukan dari yang paling atas atau yang paling awal, kemudian lebih dalam lagi sampai ditemukanlah sebuah solusi. Saat diaktifkan atau saat di fire, rule menambahkan fakta baru ke dalam database. Rule apapun hanya bisa dijalankan sekali setiap ada setiap kali aplikasi itu dijalankan. Nanti ada kasus ya, rule-nya jalan sekali, kasus lagi jalan lagi, kasus lagi jalan lagi. Siklus match fire ini berhenti ketika tidak ada rule yang bisa diaktifkan lagi. Jadi apabila rule-nya sudah dicek, sudah match, walaupun itu ada yang fire atau tidak fire ya, pokoknya kalau sudah tidak, rule-nya sudah jalan semua, baik itu yang benar maupun salah, ya siklusnya akan berhenti. Contoh dari forward chaining seperti berikut ini. Misalkan database awalnya mencakup fakta A, B, C, D, dan E, dan knowledge base hanya berisi 3 aturan. Tentukan bagaimana sistem pakar menetapkan rule untuk menyimpulkan fakta Z. Jadi tugasnya ada di yang berwarna merah di sini. Jadi dari data A, B, C, D, E ini, atau nanti ada data baru inputan bisa, itu kita dapat menyimpulkan fakta Z berdasarkan 3 aturan atau 3 rule. Aturannya adalah berikut ini. Rule yang pertama, if Y bernilai true dan D bernilai true, maka Z bernilai true. Jadi Z ini diperoleh dari nilai D dan Y. Kemudian di rule kedua, jika X, B, E true, maka Y true. Jadi di dalam rule kedua ini, nilai Y ini adalah merupakan hasil dari rule kedua. Dan di rule kedua ini juga membutuhkan dari rule ketiga, karena di rule ketiga ini kita memperoleh nilai X ini apabila A bernilai true. Jadi di rule ketiga ini ada statement jika A bernilai true maka X bernilai true. Dari ketiga aturan ini, tiga-tiganya ini nyambung. Kalau dilihat dari ini, rule yang harusnya dijalankan pertama adalah rule ketiga. Setelah itu rule kedua dan rule pertama. Tapi bukan berarti harus urut 1, 2, 3 ini enggak, tapi kita ngeceknya ini urutnya itu ya memang harus urut, tapi urutnya itu urut berdasarkan yang pertama ada datanya dulu. Nah contohnya ini yang rule 3. Rule 3 ini diperoleh dari dicek hanya A. Jadi jika A kemudian mengisi X. Nah, X ini nanti akan digunakan di rule kedua untuk mengisi nilai Y, dan Y ini nanti akan digunakan di rule pertama untuk mengisi si Z.
Jadi kita harus menganalisa, melihat dulu kira-kira rule mana yang bisa kita gunakan pertama dan sampai terakhir. Seperti pada gambar berwarna putih bawah ini merupakan contohnya, yaitu step yang pertama. Langkah pertama kita ngecek dulu rule 3A. Dari rule 3 ini A bernilai true apa tidak. Nah, setelah kita tahu nilai A, maka akan mengisi nilai X. Setelah nilai X ini terisi, nilai X ini nanti akan digunakan di rule kedua, yaitu dengan B dan E yang akan menghasilkan nilai Y. Dan Y ini nanti akan digunakan di rule pertama dengan D yang akan menghasilkan nilai Z. Jadi seperti yang terlihat di gambar ini, teknik forward chaining adalah dari penalaran yang dimulai dari data, kemudian akan dihasilkan data baru, kemudian data baru digunakan oleh rule selanjutnya dengan data-data lainnya, menghasilkan data baru, digunakan juga dengan data-data dan menghasilkan data baru yang akan menghasilkan Z. Dan nilai Z ini merupakan nilai hasilnya. Ini merupakan salah satu teknik, yaitu forward chaining. Dimulai dari data dan akan menghasilkan solusinya. Ini forward chaining. Contoh lain tentang forward chaining ini ada 5 rule. Rule yang pertama, rule 1, 2, 3 ini masih sama yang tadi, ditambah dengan 2 rule baru, yaitu rule 4 dan rule 5. Dimana rule 4 ini jika C benar maka mengisi L, dan rule kelima adalah jika L dan M benar maka mengisi N. Oke. Jadi jika dilihat dari dua kotak di sini, ini merupakan dua cabang yang independen, dimana yang atas ini untuk mendapatkan nilai Z, sedangkan yang bawah ini untuk mendapatkan nilai N. Oke. Cara forward chainingnya jalan adalah, kita ingat-ingat lagi, ada match and fire. Oke. Di dalam gambar ini, di dalam database dan knowledge base ini, di dalam database ini terdapat beberapa fakta yang sudah ada, dan di knowledge base ini terdapat aturan-aturan atau rule-rule yang harus terpenuhi untuk mungkin bisa menambah di database. Oke. Setiap rule ini digambarkan di knowledge base ini. Nah, ini ada rule pertama, rule kedua, rule 3, rule 4, dan rule 5. Di dalam cycle pertama atau di putaran pertama, iterasi pertama, ini dijalankan pertama kali adalah yang paling dahulu adalah AX, karena AX merupakan pangkal dari kotak yang atas ini. Jadi dicek dulu A nya A match apa tidak di database. Oh, ternyata A match karena di database ada nilai A. Karena match maka fire, maka aktifkan dan masukkan nilai X ini ke dalam database, dan di database otomatis di database ada data baru yang bernama X. Cycle pertama untuk kotak pertama selesai. Kemudian cycle pertama untuk kotak kedua dijalankan. Nah, yang kenapa di sini ada 2 kotak? Balik lagi seperti yang tadi saya jelaskan. Kotak yang kan di sini ada 2 kotak karena kotak yang pertama ini untuk mencari solusi Z, dan kotak yang kedua ini untuk mencari solusi N. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut ke cycle pertama si kotak kedua. Itu yang berwarna gelap ini yang sudah dicek tadi. Nah, karena sudah dicek, nggak usah dicek lagi. Kita pindah ke kotak kecil, yaitu CL, karena CL merupakan rule pangkal atau rule awal dari kotak yang kecil ini. C kita cek, C ini ada nggak atau match nggak di database. Oh, ternyata C match di database, otomatis fire, dan nilai L ini akan disimpan di database. Hasil dari cycle pertama ini adalah di database ada A, B, C, D, E, X, dan L. Cycle pertama selesai karena 2 kotak ini selesai dijalankan, kotak yang solusi Z dan kotak yang solusi N. Lanjut ke cycle kedua. Nah, cycle kedua sini
kita lanjutkan ke rule lanjutan. AX, CL kan kita selesai. Nah, AX ini selesai. Setelah AX selesai atau rule ketiga selesai, rule ketiga kan nyambung ke rule kedua, otomatis kita cek rule yang kedua, yaitu X, B, E sama dengan Y. Nah, kita cek di sini X, B, dan E kita matchkan dengan database, ada nggak? Nah, melalui panah ini ternyata ada, X ada, B ada, E ada, otomatis fire dan Y masuk ke database. Jadi database di cycle kedua ada A, B, C, D, E, X, L, Y. Nah, untuk yang CL ini untuk kotak yang solusi N ini kenapa tidak dijalankan lagi? Karena rule yang terakhir ini L dan M dicek menghasilkan N. Nah, sementara M-nya ini nggak ada di database, otomatis nggak match, jadi nggak jalan. Maksudnya tidak di-firekan ini, dicek tapi tidak di-firekan. Yang di-firekan hanya X, B, E, dan Y. Jadi hasil dari cycle 2 database-nya adalah A, B, C, D, E, X, L, Y. Nah, untuk yang kotak solusi Z ini masih jalan terus karena setiap rule bisa di-firekan. Sementara untuk yang kotak solusi N ini sudah stop karena N tidak ditemukan di database, jadi sudah stop untuk kotak yang N. Oke, kita lanjut ke cycle 3 yang hanya mengecek di kotak solusi Z. Untuk cycle 3 hanya tersisa satu rule, yaitu rule 1, yaitu membandingkan nilai Y dan D ada apa tidak. Oke, kita matchkan, ternyata di database ada. Karena ada maka Z masuk ke dalam database, dan setelah Z masuk ke dalam database ini kita ketahui hasil dari sistem ini jalan. Z nilainya berapa? Oh, ternyata ada di database. Hasil dari rule yang terakhir ini jalan. Jadi ya begitulah proses dari forward chaining. Jadi dari rule yang pangkal kemudian lebih dalam lagi rule-nya, rule terus sampai didapatkan solusi. Apabila tidak ketemu solusi maka akan selesai, atau apabila ada fakta yang tidak terpenuhi maka proses pengecekan rule tersebut selesai. Jadi setiap fakta harus terpenuhi semuanya. Maksudnya terpenuhi itu terdapat nilai yang bisa dibandingkan dengan objeknya dari rule-nya tersebut. Nah, teknik forward chaining ini memungkinkan ada rule yang dijalankan tetapi tidak ada hubungannya dengan tujuan yang dicari. Ya seperti yang tadi, kita kan tugasnya hanya mencari solusi Z. Sementara di sistem kita ada solusi N yang bisa dicari. Karena kita menggunakan forward chaining, otomatis semua solusi itu ya semua rule pangkal itu dijalankan semua, baik itu rule pangkal yang ke Z maupun rule pangkal yang ke solusi yang lain atau ke N. Karena kan kita nggak tahu rule ini larinya kemana. Itu tekniknya forward chaining. Jadi di forward chaining kemungkinan ada rule yang dijalankan tetapi rule itu nggak nyambung dengan solusi yang kita inginkan ya. Contohnya saja rule 4 tadi, rule 4 CL ini kan tadi kita jalankan, tapi ini nggak nyambung dengan Z. Karena CL ini nyambungnya ke N. Nah, yang AX benar, AX ini karena nyambungnya ke Z. Jadi dalam teknik forward chaining kemungkinan ada rule yang dijalankan tetapi nggak nyambung dengan solusi yang kita inginkan. Otomatis kalau begitu ya agak sedikit mubazir sih. Kenapa? Karena di dalam rule base yang nyata itu memiliki ratusan rule. Nah, ratusan rule tersebut kan dicek, nggak tahu itu rule-nya itu ke satu solusi apa ke banyak solusi. Nah, kalau kita hanya mencari ke satu solusi sementara di situ solusinya banyak, rule-nya terlalu banyak yang diaktifkan, ya otomatis ya sementara yang diaktifkan itu banyak yang nggak nyambung, ya kan mubazir, eksekusi komputasinya lebih lambat. Oleh karena itu, jika tujuan kita adalah menyimpulkan satu fakta tertentu,
maka teknik penarikan forward chaining ini tidak efisien. Jadi kalau kita sudah tahu faktanya ini satu fakta tertentu, ya teknik forward chaining ini bisa digunakan tetapi tidak efisien. Kenapa nggak efisien? Karena kemungkinan ada rule-rule yang dibangkitkan tetapi nggak nyambung dengan fakta yang kita maksud. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut bisa menggunakan teknik backward chaining, yaitu kebalikan dari forward chaining. Nah, bagaimana backward chaining? Nah, kita lanjut ke teknik backward chaining. Teknik ini adalah penalaran yang digerakkan oleh tujuan. Nah, ini kebalikan dari forward chaining. Kalau forward chaining kita tahu datanya, nggak tahu solusinya apa. Tapi kalau backward chaining ini kita tahu solusinya, nggak tahu datanya apa, nggak tahu penyebabnya apa maksudnya. Dalam sistem ini, sistem pakar memiliki tujuan dan mesin inferensi berusaha menemukan bukti untuk membuktikannya. Jadi kita tahu tujuannya, kita tahu solusi, kita tahu kesimpulannya, tapi kita nggak tahu sebabnya. Nah, itu tugas dari sistem pakarnya untuk menemukannya dalam sistem backward chaining ini. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini contoh dari backward chaining. Oke, ini masih kasus yang sama tadi. Oke, ini di dalam kasus contoh ini masih kasus yang sama tadi, yaitu ya masih yang sama tadi untuk menentukan solusi Z. Tapi ini dibalik. Ini kita tahu solusinya Z, tapi kita nggak tahu alasannya bagaimana kok bisa ada Z di situ. Nah, itu tugas dari backward chainingnya. Yang pertama di fase pertama ini, di langkah pertama itu dijalankan dulu kebalikan dari forward chaining. Kalau forward chaining dari yang pangkal dulu, kalau ini dari solusi dulu sampai ke pangkal balik. Jadi kita sudah tahu Z ini datanya kita sudah tahu kalau Z itu ya true atau false. Nah, dari Z itu bagaimana sih kita memperoleh Z? Kita cari di knowledge base, kita cari rule-nya, rule untuk mendapatkan Z. Ternyata rule untuk mendapatkan Z ini ada Y dan D. Kita butuh objek Y dan D. Kita cek di pas 2 ini, kita cek Y nya. Kita cek Y dan D nya. D sudah ada di database, sementara Y ada nggak di database? Ternyata nggak ada. Karena Y di dalam database ini nggak ada, maka akan bangkit rule selanjutnya, maksudnya rule yang bisa mendapatkan nilai Y, yaitu rule bawahnya ini ada rule XBE yang menghasilkan Y. Nah, ini bangkit. Nah, rule ini dibangkitkan, dicek di database ada nggak datanya. B dan E ada, tapi X nya nggak ada. Karena X nya ini nggak ada nilainya, ya otomatis di pas ketiga ini ya kita bangkitkan lagi rule untuk menghasilkan nilai X, yaitu rule AX. Nah, kita cek di masuk ke pas 4. Di pas 4 ini kita cek ada nggak? Ada di database. Nah, otomatis karena database ada, kita bisa mendapatkan nilai dari X itu. X itu akan karena X ada, karena X ini diisi dari A ini, ya otomatis X ini akan disimpan di database. Nah, setelah X ini tersimpan database, kita masuk ke pas 5. Pas 5 akan menghasilkan rule yang tadi sudah dijalankan tapi nggak ketemu hasilnya, yaitu rule XBE. Nah, di pas 5 ini XBE jalan dan ketemu hasil. Kenapa? Karena X sudah ada datanya di database. Nah, jadi Y sudah ada datanya dan di Y masuk ke database. Nah, di database di pas 5 ini ada A, B, C, D, E, X, dan Y. Nah, kita masuk ke pas 6. Pas 6 ya tinggal di rule terakhir, yaitu rule Y dan D, kita bangkitin lagi rule itu. Nah, yang tadi kan kita bangkitin Y, D, Z ini kan nggak ketemu solusi, nggak ketemu Z. Maksudnya nggak ketemu nilai Y-nya. Nah, karena kan awal tadi di backward chaining. Nah, backward chaining di pas 6 ini
variabel-variabel yang dibutuhkan untuk ngisi rule Y dan D ini sudah ada di database. Nah, ini sudah ada di sini Y dan D. Otomatis Z ini ya bisa kita masukkan ke database. Nah, karena Z ini sudah bisa kita masukkan ke database, otomatis kita selesai backward chainingnya. Maksudnya backward chaining ini selesai karena kita sudah tahu alasannya Z ini bernilai tersebut. Alasannya kenapa? Ya karena D dan Y bernilai itu, nilainya ada di database. Lah Y kok bisa bernilai itu? Karena ada alasan X, B, E bernilai itu, ada di database juga. Lah X kok bisa bernilai itu? Karena ada A bernilai itu di database. Nah, jadi Z ini kan solusi. Nah, solusi ini alasannya gimana ya? Alasannya dari rule-rule ini ya, rule yang menyebabkan Z itu bernilai true atau false itu kan sudah ada nilainya database, jadi sudah nggak ada masalah. Backward chaining selesai jalannya kalau itu sudah selesai. Jadi backward chaining tadi ya dari solusi, kita tahu solusinya apa, tapi kita nggak tahu alasannya. Ya kita telaah dari solusi itu, kok bisa sih seperti ini? Oh ternyata bisa seperti itu karena ada nilai Y dan D. Nah, Y dan D ada nggak? Oh D tahu, Y nggak tahu. Oke kita cari tahu yang Y ya, kita seperti itu dari solusi ke atas sampai ke pangkal. Kebalikan dari forward chaining yang dari pangkal sampai ke solusi, itu saling berbalikan, backward sama forward. Contoh sederhana tersebut menunjukkan bahwa teknik backward chaining lebih efektif ketika kita perlu menyimpulkan satu fakta tertentu dalam kasus fakta Z. Nah, kenapa lebih efektif? Karena di dalam backward chaining ini untuk menentukan kasus Z ini, semua rule yang dibangkitkan itu memang rule yang nyambung dengan fakta Z. Berbeda dengan forward chaining tadi, forward chaining masih membangkitkan rule yang nggak nyambung dengan solusi Z. Nah, back. Dalam backward chaining tujuannya diatur dan satu-satunya data yang digunakan adalah data yang diperlukan untuk mendukung penalaran tersebut. Jadi tujuan di dalam backward chaining ya diatur dulu, kemudian datanya bangkit, kemudian datanya digunakan adalah data dari tujuan tersebut. Dan pengguna mungkin diminta untuk memasukkan fakta yang tidak ada dalam database. Nah ini contoh dalam kasus, tadi kan contoh gampang-gampangannya pakai variabel A, B, C, D, E dan lain-lain. Nah ini contoh yang sebenarnya ini ada media advisor. Ini mungkin contoh yang forward chaining dulu karena waktunya sudah lama ini. Oke, di dalam media advisor ini ada berapa rule ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar, ada lagi kok. 9, 10. Ada 14 rule yang harus terpenuhi. Maksud saya ada 14 rule. Bukan yang harus terpenuhi, tapi ada 14 rule. Oke. Media advisor ini bertujuan untuk memberikan saran pemilihan media untuk menyampaikan pelatihan berdasarkan pekerjaan peserta pelatihan. Jadi media advisor ini digunakan oleh mungkin trainer yang ingin melatih peserta, tapi pelatihannya itu diusahakan nyambung dengan pekerjaan si peserta pelatihan. Jadi dibutuhkan sistem pakar media advisor ini. Media advisor ini menggunakan 6 objek linguistik, yaitu environment, stimulus situation, job, stimulus response, feedback, dan medium. Nah, 6-nya ini linguistik, nggak ada menggunakan angka sama sekali, linguistik semua. Ini rule-nya nanti baca sendiri ya. Terus ini masih rule yang lain. Yang dicari adalah mediumnya. Medianya bagaimana? Medianya itu ya media pelatihannya itu nanti bagaimana, itu yang dihasilkan oleh media advisor ini.
Kalau dilihat dari rule-nya ini medium ini dimulai di rule 9. Ya, kita lihat di rule 9 ini ada beberapa medium yang bisa disarankan oleh media advisor. Itu yang pertama medium workshop, lecture tutorial, video kaset, lecture tutorial sama dengan lecture tutorial tadi, dan role play exercises. Ada beberapa medium yang bisa disarankan, tapi otomatis ya medium-medium ini dipilihkan ya berdasarkan rule yang terpenuhi, ya rule mana saja yang terpenuhi. Oke, di dalam media advisor ini user hanya diminta untuk memasukkan tiga masukan, yaitu environment, job, dan feedback. Jadi ditanya, ini yang pertama yang untuk environmentnya atau lingkungannya. What sort of environment is a trainee dealing with on the job? Jadi lingkungannya bagaimana sih, lingkungan si peserta ini, lingkungan pekerjaan si peserta ini bagaimana sih? Ya dijawab oleh peserta, mesin. Oke, mesin masuk di rule 3, yaitu jika lingkungan mesin atau bangunan atau tools, maka stimulus situation physical object. Jadi media advisor ini kan juga menggunakan stimulus situation. Stimulus situation ini tidak diinputkan oleh user, tapi stimulus situation ini itu dihasilkan dari environment dari si user tadi. Jadi nyambung. Kemudian untuk jobnya apa? Jadi pertanyaannya, in what way is a trainee expected to act or respond on the job? Jadi pekerjaan si peserta ini apa sih? Dijawab repairing, yaitu memperbaiki. Masuk di rule 6, yaitu if the job is building, repairing, or troubleshooting, maka stimulus response is hands on. Repairing ini masuk ke rule 6 karena di rule 6 ada job repairing, dan hasil dari rule 6 ini adalah stimulus response hands on. Oke, lanjut ke inputan user terakhir, maksudnya inputan terakhir dari user, yaitu feedbacknya butuh apa enggak pada saat training. Ternyata diisi butuh. Nah, karena butuh ini masuk ke rule 9. Kenapa masuk ke rule 9? Karena rule 9 ini membutuhkan stimulus situation yang physical object, ya ini physical object kan ya, sama stimulus response yang hands on, ya, sama hands on, dan feedback yang required. Nah, feedback yang required ini required. Jadi medium yang dihasilkan adalah workshop. Output dari kasus ini adalah workshop. Trainernya harus mengisi tutorial dengan cara workshop. Ini hasil akhirnya. Ini menggunakan forward chaining. Jadi dari beberapa rule, tadi kan ada banyak rule. Oke, slide sebelumnya ada 14 rule. Dan 14 rule ini ternyata yang aktif, yang benar itu hanya rule 3, 6, dan 9 itu sudah memenuhi hasil. Jadi bukan berarti rule semuanya itu harus benar semua, itu enggak. Jadi kita pilih dari 14 rule itu mana saja yang benar. Tiap rule bisa nyambung, maksudnya bisa berurutan. Jadi rule yang kedua membutuhkan rule dari yang pertama, membutuhkan rule dari yang kedua atau yang ketiga atau yang lain. Kalau dilihat dari yang gambar ini, ternyata rule yang 9 ini membutuhkan rule dari yang ke-6, dan rule ke-6 ini membutuhkan rule enggak. Jadi rule 9 ini membutuhkan outputan dari rule 6 dan rule 3. Nah, ini nyambung, rule 3 dan 6 ini nyambung ke rule 9 dan didapatkan mediumnya. Ini contoh yang saya jelasin tadi ini yang forward chaining.
Untuk selanjutnya di sini ada tree diagram yang memetakan sesi konsultasi di expert system. Jadi sesi konsultasinya bisa dibuat diagram seperti gambar berikut ini. Jadi yang atas ini ada goalnya atau goalnya itu mediumnya. Itu kan kita lihat tadi ada beberapa rule kan, ada 14 rule. Nah, di 14 rule itu rule 9 sampai 14 itu outputnya adalah medium. Sementara rule 1 sampai rule 4 outputnya adalah stimulus situation. Rule 5 dan 8 sampai 8 adalah stimulus response. Kalau nggak percaya kita lihat. 1 sampai 4 situation. Oke, kita lihat 1 sampai 4. Nah, outputnya kan situation. Nah, yang di 5 sampai 8 adalah response. Dan yang 9 adalah 9 sudah medium sampai 14. Oke. Nah, kan sudah nyambung kan, 1 sampai 4 menghasilkan stimulus situation, 5 sampai 8 menghasilkan stimulus response, dan 9 sampai 14 menghasilkan medium, di mana medium ini otomatis dari rule ini membutuhkan stimulus situation, response, dan feedback. Nah, stimulus situation ini didapatkan dari rule 1 sampai rule 4. Nah, tiap-tiap rule ini memiliki membutuhkan data juga. Dari rule 1 sampai 4 ini membutuhkan data environment-nya apa. Dari rule 5 sampai 8 ini membutuhkan data job-nya apa. Kalau nggak percaya, kita cek lagi. Nah, ini di rule 1 sampai 4 dia membutuhkan data environment dan menghasilkan stimulus situation. Sementara 5 sampai 8 membutuhkan data job dan menghasilkan stimulus response. Oke, di sampai sini paham ya. Jadi dari sekian memang lebih baik dalam pembuatan sistem bakar ini, dalam sesi konsultasi ini bisa digambarkan diagram ini supaya kita tahu urutannya bagaimana, yang perlu dipertanyakan, yang ditanya-tanyakan itu ternyata nyambungnya kemana, dan hasilnya apa. Lebih baik ada diagramnya seperti ini di dalam sistem bakar. Otomatis kan dari sekian banyak rule ada 14 rule. Dari diagram ini kita bisa lihat bahwa kita hanya butuh menanyakan 3 pertanyaan, yaitu environment, job, dan feedback. Itu saja cukup. Tapi ada 14 rule. 14 rule itu hanya rule-nya saja. Ya, kita cek nanti masuk mana, akhirnya dapat solusi. Tuh. Dan thanks. Oke, selesai perkuliahan hari ini. Untuk selanjutnya, nah ini masih contoh forward chaining. Kalau mau yang backward chaining nanti silakan dicoba sendiri, ada di bukunya Artificial Intelligence yang second, yang punyanya Michael ini ya, nanti bisa di-download sendiri lah. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan ketik di komentar. Semoga bermanfaat.